Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan nonton saya, bisa murtad. Kalau nonton saya bisa murtad. Bilang sama orang Aceh hari ini, malam ini, jangan nonton live Abi Pendi, kalian bisa murtad. Begini Bang, ini masalahnya nanti banyak yang nonton anak-anak. Ya bilang sama anak-anak jangan nonton. Bilang sama anak-anak jangan nonton. Sehingga anak-anak ini terjerumus, terjerumus nanti cepat. Jadi Cepat apa? Cepat terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya hal yang tidak baik. Makan babi. Oh, tidak mungkin dia makan babi. Babi itu makan babi itu. Nggak mungkin makan babi. Anak-anak mana bisa makan babi? Enggak, yang dimaksud itu anak-anak itu masih belum balik. Terus? Mereka tidak tahu menahu. Terus makan babi mereka. Nanti itu jadi efek kepada anak-anak yang lain. Jadi pergunakanlah sosial media ini dengan baik gitu. Saya baik pergunakan media sosial. Saya selalu memberikan edukasi, ya. Saya selalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya selalu meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Contohnya, masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen karena utang, masuk Kristen karena ekonomi, masuk Kristen karena Indomie. Masa orang bisa masuk Kristen gara-gara Indomie? Kan nggak mungkin. Saya luruskan pemahaman seperti itu. Didoktrin bahwa orang yang masuk Kristen dikasih pekerjaan, dikasih uang. Gampang sekali kalau dikasih uang. Banyak orang masuk Kristen, setelah uang diterima, balik dia ke Islam, kembali dia ke agama Islam. Kalau memang benar gara-gara uang dia masuk Kristen. Itu bro, jadi tugas saya ini adalah meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Doktrin-doktrin yang tidak sehat, hadirnya saya untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman yang benar. Ditambah lagi, banyak sekali pemuka agama mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib, dengan ayat yang diambil bukan ayat Alkitab, tetapi ayat di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tugas saya di sini apa? Untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Ternyata ayat Alkitab mengatakan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus tidak pernah diserupakan. Memang dia nyata adanya yang mati itu, bukan orang yang diserupakan. Tidak mungkin Tuhan menyerupai orang yang tidak bersalah sehingga dibuat bersalah. Orang yang seharusnya bisa sehat sampai sekarang masih hidup dibuat mati oleh Tuhan, itu tidak mungkin. Tuhan tidak sekejam itu, ya, karena Tuhan tidak bisa disogok. Tidak bisa disogok. Dan ketika orang yang disalibkan itu tidak pernah membela dirinya. Oh, ini bukan aku, ini bukan Yesus yang disalibkan. Ini aku, misalnya Justin yang disalibkan. Yesus sudah diangkat. Ini Justin, tolong. Bukan, enggak seperti itu bro. Nah, inilah tugas saya. Jadi abang Cristiano Ronaldo kasih tahu sama orang Aceh, jangan nonton live Abi Pendi. Oke, bisa siap. Ini Pendi. Siap. Ini
Ini saya ada pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan, tapi ini kalau di Aceh lagi azan ya. Iya. Tolong ke moderator atau host jangan diturunkan dulu, oke? Kita di sini berdebat secara normal, secara netral, oke? Nanti kalau kamu kalah debat, nanti banyak orang yang murtad bagaimana? Oh ya. Hah? Enggak. Kita di sini berdiskusi. Ya, kalau nanti di saat kami bertanya kepada kamu tidak bisa jawab, itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apa benar nih kitabku bisa menjawab semuanya? Apa benar nih kitabku kitab yang sempurna? Kenapa setiap ditanya sama pihak Kristen tidak ada yang bisa jawab? Nanti banyak orang yang murtad, gimana? Kamu tanggung jawab? Mau nggak kamu tanggung jawab? Ini ada pertanyaan. Enggak, kamu bilang mau azan, kamu nggak sholat? Enggak, ini kan tapi gini, saya ada pertanyaan untuk Mas Pendi ya, satu ya. Oke ya. Tolong yang lain dulu diam dulu ya, satu ya. Sejarah dan keaslian Yesus, apakah ada bukti sejarah di luar Alkitab yang benar-benar mendukung keberadaan Yesus? Oke. Ya, sudah dulu. Ya. Tolong, oke, tolong saya tutup mic lah ini dulu. Ini saya ngomong dulu biar teratur. Oke, silakan Bang Pedi yang jawab. Oke. Iman saya secara pribadi itu bukan berdasarkan apa kata kitab buku lain, apa kata kitab lain. Iman saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus datang yang kedua kali. Itu iman saya. Kami percaya apa kata Alkitab, kami lihat apa kata Alkitab, kami percaya apa kata Alkitab, kami imani apa kata Alkitab, kami lakukan apa kata Alkitab. Itu iman kami. Itu bro. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu satu. Enggak, jangan satu. Kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Satu-satu. Nanti giliranmu bertanya. Ini jangan. Satu pertanyaanmu sekali saya jawab. Satu pertanyaan saya kamu jawab. Kenapa takut kalah ya? Iya, saya takut kalah sama kamu. Nanti saya masuk penjara. Kenapa? Takut kalah? Iya, saya takut kalah. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan saya nggak bisa ini. Nggak, tunggu dulu. Nanti begitu kamu 5 pertanyaan kamu nanti saya jawab, langsung kamu lari. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada kamu. Oh, udah nggak jelas nih. Ini udah kita ketir nih Pendi ini. Allah yang zahir dalam Al-Quran itu siapa? Enggak, ini dulu. Ini kan belum. Allah yang zahir dalam Al-Quran siapa? Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Siapa Allah yang zahir dalam surat Al-Hadid ayat 3? Bentar lagi. Ini kau dengar Pendi. Kau buka dulu telinga. Ini kita detik-detik Bapak Ibu, begitu 5 pertanyaan kita jawab, lari. Ya, lari. Itu namanya apa Aceh dia itu. Apa Aceh yang PK sama saya. Yang ajak saya PK semalam. Itu dia. Kalau sudah 5 pertanyaan kita jawab, dia langsung kabur, langsung lari. Tujuan dia naik ke tempat kita tadi apa? Untuk mengingatkan jangan ajak orang murtad. Jawaban kita apa? Bilang sama orang Aceh, jangan nonton live saya. Ini orang oknum yang dari Aceh itu gatal mulut Bapak Ibu, gatal tangan. Kapanpun Abi Pendi live, selalu mereka kejar. Mereka tunggu-tunggu. Kapan Abi Pendi live? Begitu saya live, orang pertama yang nongol itu orang Aceh. Orang Aceh yang nongol pertama. Begitu buka live, Bang Ogi, langsung mereka yang pertama. Apa katanya? Bui.
keluar ketika mereka hadir di live kita, bunyi. Haleluya. Tapi yang, maaf aku potong ya Bang Pendi ya, Abi Pendi ya. Tapi yang aku bingung gitu Bang, setipis itu kah iman mereka sampai mereka takut melihat live Bang Pendi aja? Cuman sekedar melihat live aja kok takut. Saya nih loh misalnya ya, saya mau lihat itu Donditan lagi live, Donditan lagi bahas Alkitab, lagi bahas Tuhan Yesus, nggak ada ketakutan sedikit pun, malah saya lucu. Malah Lagi syahadatin orang Kristen. Betul, nggak ada takut-takutnya, malah saya lucu. Kau tidak paham Alkitab, kau framing Alkitab. Tapi terima kasih, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di situ. Orang makin banyak baca Alkitab. Tapi mereka itu kenapa ketakutan sama Bang Pendi? Berarti imannya nggak kuat dong. Kalau memang iman kuat, Bang Pendi mau ngapain aja, biasa aja, santai aja. Ya, bahkan brother, harusnya menjadi bahan bagi mereka kan, untuk menguatkan iman mereka, untuk menggali lagi, untuk mereka belajar lagi. Oh, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Abi Pendi. Mereka gali, mereka pelajari, lalu mereka bisa jawab. Contohnya kita Bang Oki, kita kan tidak pernah tahu dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Ketika mereka tanyakan, kita cari tahu ini bagaimana ya. Jadi membuat kita tambah semangat di dalam kita beriman, tambah kuat iman kita, dan tambah mantap iman kita. Ini dia minta naik lagi. Oke, kita naikkan ya. Apa cek? Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya saya turunkan. Enggak, gini Bang Pendi. Tidak. Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya turunkan. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Pertanyaan saya, siapa? Oke, siap. Ini berarti gini aja. Saya enggak. Ini room saya, bukan room kamu. Ini room saya Tuhan bagi kamu. Saya bisa naikkan kamu, bisa turunkan kamu. Ada. Berarti Pendi takut. Pendi ketar-ketir sama Ronaldo. Berarti yang itu dia, ya. Karena ketakutan ditanya, alasannya Pendi takut, ini takut. Padahal takut ditanya, makanya dia minta 3. Tadi kan habis 3 kabur. Pertama 5 Bang Oki. Pertama 5. Habis itu 3. Habis itu langsung kabur. Masih ingat yang tadi Bang Oki jawab pertanyaan yang orang pertama itu Abu Busra? Begitu juga sampai dia sendiri yang panik. Ketika Bang Oki tanyakan, apa jawaban dia? Tanyakan sama Bang Pendi karena dia duluan. Berarti lebih hebat Bang Pendi dibandingkan dia. Padahal udah murtadnya Bang Pendi ini kan, udah jadi orang kafir. Haleluya. Luar biasa ya. Ya, Oten di bawah tap-tap layar ya, Oten ya, bantu roomnya Bang Pendi ya. Iya. Itu, biar nggak gampang rungkat teman-teman. Betul. Ini siapa lagi ini ya? Pak Robi ya. Supaji. Halo Bang. Salam Pak Robi. Ya, malam juga. Sudah ini ya, ini namanya Robert Taat gitu. Siap Pak, siap. Malam Bang. Malam. Ya, boleh diskusi ya kita. Iya, boleh. Bertanya dan ditanya tentang keimanan kita masing-masing. Iya. Ya boleh Bang, menanya dulu, nanti aku ditanya juga. Boleh. Ya, di Matius 5 ayat 16 sampai 18 19 itu kata Yesus, jangan kau menyangka aku untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu nota pun tidak akan dibatalkan hukum Taurat itu. Nah, siapa aja yang mau menanggapi? Sebelum lenyap langit dan bumi, kata dia, satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan hukum Taurat. Iya. Oke Bang Oki. Jadi Ayatnya di mana itu Bang? Matius 5 dari 16 sampai 19. Matius 5 ayat 16 sampai dengan 18. Dari 19 atau berapa itu? Ya, sebentar ya, kita cek ya Bang ya. Matius 5
ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita kalau baca Alkitab itu kita harus cari tahu dulu bang, remanya apa, bicara itu maksudnya apa. Ya benar, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa yang tertulis di dalam kitab para nabi tentang kedatangan Mesias yang akan mati menderita di kayu salib itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ayat yang ke-16, ayat itu mengajarkan bahwa orang yang percaya harus hidup sedemikian rupa sehingga perbuatan baik mereka dapat dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian mereka dapat memuliakan Allah. Makanya tertulis itu di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Makanya kami sebagai orang Kristen itu bang, kami sebagai orang Kristen itu harus menjadi garam dan terang dunia, harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Ayat yang ke-17 itu saya sudah jelaskan tadi. Ayat yang ke-18 sekarang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu garis pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat itu bang sedang menekankan hukum Taurat memiliki nilai yang kekal dan tidak dapat dihapuskan bahkan oleh Yesus itu sendiri. Ya benar itu bang, gitu ketahuan itu bang. Ya setuju. Gitu. Ya sebelum lenyap langit dan bumi itu bang. Sebelum lenyap langit dan bumi berarti sebelum kiamat itu bang ya, kalau menurut keyakinan dari bang. Ya, saya sudah jawab ya Pak ya. Ya, belum itu bang. Satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan. Betul. Nah, pertanyaanku bang, kenapa kata Paulus yang kalian iman sebagai pembawa Kristen, sebagai apa dia yang mengatakan? Berapa rupanya pertanyaan abang ini? Mau framing ke Paulus. Nah ini kebiasaan kalau naik di rumah saya juga begitu. Maksud aku kenapa? Nambah terus, ya kan? Nambah terus. Gini. Berarti ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua. Bukan pertanyaan tadi, bukan pertanyaan. Aku membaca ayat. Kita sepakat semua. Tidak ada pertanyaan tadi bang. Pertama tadi. Loh, abang bilang jelaskan. Itu bertanya. Tidak ada pertanyaan bang. Yang ku tanyakan kenapa? Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Inilah Paulus itu yang pembawa ajaran Kristen. Kenapa dia bertolak belakang 100% dengan ajaran Yesus? Oke, landasan dasarnya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Tuhan, pembawa Kristen, penyembah. Landasan dasarnya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Bertolak belakang. Landasannya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Kenapa? Landasannya apa? Ayatnya mana? Silahkan ditunjukkan. Di Efesus 1 ayat ke-14-15 kalau nggak salah. Efesus itu perjanjian lamanya itu bang. Efesus ya, Efesus sebentar ya. Efesus 1 ayat yang ke? Dari 14-15 kalau nggak salah. Oke, dibacakan silakan bang. Hebat ya, hebat mereka ya, bisa hafal ayat Alkitab ya. Islam bang Subadi ya. Iya, kalau salah maaf, tapi aku nyamin pasti ada itu bang ayatnya. Kalau salah maaf, tapi aku nyamin pasti ada itu. Efesus berapa? Efesus yang jelasnya Efesus 1 ayat berapa itu bang? Efesus 1 ayat yang berapa bang? Banyak sekali bang, ada sampai 23 ini bang. Mana bang? Tetap perkataan Paulus bang. Ya udah, abang jelaskan aja. Karena yang saya tahu bang, tidak ada tertulis seperti itu yang ada di dalam Roma 3 ayat yang ke-31. Jadi apakah kami membatalkan hukum Taurat dengan iman? Tidak. Bahkan kami meneguhkan hukum Taurat, itu yang tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-31, dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kami sampai Kristus datang, supaya kami dibenarkan oleh iman. Ya, bang, Efesus 1 ayat 14-15 ya bang. Oke, Efesus 1. Ya kalau aku terlempar keluar aku naik lagi ya, kalau aku terlempar dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat yang ke-15, karena itulah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di mana berbicara tentang Paulus? Ya ini sebutkan tadi. Ya aku cari bang, seandainya aku terlempar, aku mau naik lagi. Silakan. Abang nggak mau ditanya kah? Udah saya jawab loh itu.
Aduh, sulit. Kan ayatnya belum ketemu. Kalau kamu mau mencarikan ayatnya, kalau kita sama-sama biar Loh abang lah, saya sudah jawab, saya juga yang carikan ayatnya. Lo kok enak kali, nggak ada data dan dalilnya. Ku tanya imannya nggak punya data dalil juga nanti. Makanya aku cepat-cepat biar aku cepat ditanya. Biar Oke, ya. kan ada ayatnya. Semua orang Kristen pasti tahu ayat itu, Pak. Nah, biar daripada melambat-lambat, tampilkan aja ayatnya. Nanti kita mau juga ini, Bang. Nanti kalau saya terlempar, saya naik lagi ya. Kenapa sama semua ya? Ini sudah berapa orang yang naik Bang Oki hari ini, malam ini? Di aku aja udah 3 apa 4 sama semua kualitasnya seperti itu. Pak Supaji. 2 Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Ya. Efesus 2 Ayat ke-13 sampai 16. Efesus 2. Ya, ayat 13 sampai 16. Oke, Efesus 2 berarti Bang ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. 13 sampai 16. 13 sampai 16. Kenapa dengan ayat itu, Pak Supaji? Ya, tadi kan udah dijelaskan. Kenapa bertolak belakang? Jadi kan udah kebacakan. Kamu mau minta ayatnya, aku carikan itu ayatnya. Yang bertolak belakang yang bertolak belakang yang mana? Coba Pak Haji baca dulu. Pak Haji baca. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Udah Ya, jelaskan ayatnya tadi kan? Ya. Coba baca. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan. Enggak, baca 13 dulu. Bapak dibaca 13 sampai 16 coba. Nah, di antara ayat itu Bang pasti ada itu, Bang. Ada Nah, ayat. coba Bapak baca biar Bapak lebih paham Alkitab coba. Bapak baca ayat 13 sampai ayat 16 coba Pak. Dalam nama Yesus 2 3. Baca Pak. Nggak mau dibacanya? Efesus 2 ayat 15. Iya betul, saya udah tahu ayatnya itu. Ya. Baca Pak. Ya, aku tidak. Sebab dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketentuan, perintah-perintah dan ketentuannya. Ya kalau baca ayat Alkitab orang, kitab suci orang jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ya, coba Hargai jelas kitab baca, suci Pak. kami. Ya, baca, Nanti Pak. kalau kitab sucimu kami perlakukan seperti itu, kok kejang-kejang, dia mau berjilid-jilid, persilakan kami dibilang kalian penistaan. membaca. Oke, di dalam Matius 2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Ya, jadi pembatalan di situ bukan berarti membatalkan, Bang. Tidak membatalkan, tetapi itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tidak ada yang bertolak belakang di dalam Alkitab itu. Makanya saya sebutkan tadi, Bang, di dalam sebentar ya, Roma berapa tadi yang saya sebutkan dulu ya? Coba Bang ayat tadi Bang jelas. Tidak ada kayak Iya gitu. betul. Itu jelas membatalkan Itu tidak. isi. Sebentar, biar saya jelaskan dulu. Ya. Ya, kata itu Di jelas, Bang. situ membatalkan, Bang, bukan berarti membatalkan. Makanya kan Iya. saya bilang, kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, jangan baca yang tertulis saja. Kita harus baca dari misalnya ayat 13-nya, 14-nya, ayat Iya, 16. Sebentar. Diam. Gitu. Nah, jadi di situ tidak berarti membatalkan, Bang, tetapi Yang mana menggenapi tidak membatalkan, yang Bang? tertulis di dalam hukum Taurat. Seperti ayat yang saya sebutkan di dalam Galatia, di dalam Roma tadi, itu tidak membatalkan tetapi menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Misalnya di dalam Yesaya 53, seorang Mesias akan menderita di kayu salib. Tuhan Yesus menggenapinya. Baca ulang. Sudah, Bang Haji sudah berapa kali bertanya ini dengan saya dan saya sudah jawab. Roma 10 ayat yang keempat. Jawabannya sebentar saya bacakan ya. Sebentar, Roma 10 ayat yang keempat. Begini Sebab Supaji, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Itu perkataan Paulus.
jangan pembawa dan itu jelas saja. Nah, ini lagi ya. Ya, begini bro, kamu kan bertanya satu ayat kan? Orang membaca ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Iya, biasanya bahkan aku tadi. Begitu bro. Ayat dari sebelumnya sampai terakhir tetap itu Sudah dijelaskan. Cuman memang kalian begini bro, kalian memang bukan mencari kebenaran, hanya untuk mengolok-olok. Satu ayat yang kalian kutip, lalu kalian tanyakan, apapun jawaban kalian tidak butuh. Silakan mundur dari ayat belakangnya sampai ayat. Sudah dijelaskan. Sudah dijawab, Bang. Itu tidak membatalkan, Bang. Itu tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi lebih kepada menggenapi hukum Taurat. Makanya, kalau menafsirkan Alkitab itu kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya, seperti Roma 10 ayat yang ke-1. Silakan baca sebelumnya, Bang. Saya sudah jawab ya. Oke, sekarang saya bertanya dengan Abang. Dari ayat ke-13. Saya mau bertanya dengan Abang terkait dengan hal yang sama. Oke. Oke, saya mau bertanya, mau ditanya atau enggak? Mau ditanya atau enggak? Silakan tanya. Saya sudah. Silakan tanya aku. Oke, silakan. Tapi aku mau mengonfirmasi penjawabannya tadi baru. Nanti setelah Abang jawab pertanyaan saya nanti sebentar. Saya mau tanya dulu, boleh? Boleh saya mau tanya? Maunya jawab berarti. Lu semuanya apa? Kami membaca dari Roma 10 ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 di situ walaupun tertulis membatalkan, tetapi di situ bukan membatalkan seperti yang kalian maksudkan. Itu adalah lebih ke penggenapan dari hukum Taurat itu. Perintah beserta ketentuan. Itu Bang ya. Oke, saya mau tanya dulu. Ketentuan yang dibatalkan juga. Oke, saya mau tanya dulu. Semua perintah sebentar. Ini dia naik kalau memang suka selalu bawa ayat ini nih. Udah berapa kali dijelaskan ini semua aja perintah yang beserta ditanya. ketentuan. Oke, Bang. Saya boleh tanya? Silakan, tapi nanti aku konfirmasi baru menjawab. Oke. Saya mau tanya, kalian itu kan sering mengklaim kami ini mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus disunat, kami disunat. Gitu kan? Sekarang pertanyaan saya, jawab pakai data dan dalil seperti saya menjawab Abang tadi dengan Roma 10 ayat yang ke-4. Galatia, semua saya sebutkan data dan dalilnya. Tujuan sunat di dalam iman Abang, tujuan titik kita ini dipotong, titik Abang itu dipotong tuh, tujuan titik dipotong tuh hubungannya dengan iman apa? Tunjukkan data dan dalilnya. Kalau kami orang Kristen ditanya apa tujuan sunat di dalam iman kami, Roma 10 ayat 7 di dalam Kejadian 10 ayat 12 sampai dengan 14 menjawab itu. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham, tertulis secara letter lex. Yang saya tanya, kalian yang suka klaim-klaim, apa tujuan titik Abang dipotong dengan iman Abang? Monggo silakan dijawab. Oke, aku jawab 100% banget. Tapi sebelumnya aku izinkan konfirmasi dulu jawaban tadi. Nanti dulu jawab dulu. Jawab dulu, silakan. Jawab dulu lah bro. Nanti baru kamu ini kan. Jawab dulu. Sebentar. Takut sekali kamu jawab. Coba jawab dulu. Konfirmasi langsung jawab. Jawab dulu, silakan. Aku konfirmasi dulu jawaban kamu, baru aku jawab. Aku jangan lupa dong. Aku konfirmasi jawabanmu, menerima atau tidak. Terserah. Nanti aku lanjut ke menjawab itu. Mudah jawaban itu, Bang. Pakai data ya. Silakan. Ya. Berarti, Bang, yang itu tadi walaupun dipelintir-pelintir teman udah jelas kata Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Berarti semua perintah dan ketentuan sudah dibatalkan dengan matinya. Berarti bertolak belakang dengan perkataan Yesus. Yesus berkata satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum lenyap langit dan bumi, Bang. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan dibatalkan. Kata Paulus, dia berkata telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Oke. Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Hukum Taurat tadi. Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum Taurat, tertulis itu hukum Taurat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Itu tulisannya hukum Taurat. Iya, yang mana? Yang mana hukum yang dibatalkan? Hukum yang mana? Semua. Salah satunya yang mana? Salah satunya yang mana? Semua perintah dan ketentuan. Enggak, satu saja yang mana? Semua perintah dan ketentuan itu dalil. Semua perintah. Apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu apa? Semuanya. Enggak, hukum Taurat itu apa? Semuanya. Enggak, hukum Taurat itu apa hukum Taurat? Sehingga dia membatalkan. Dari A sampai Z telah dibatalkan. Iya, apa? Apa salah satunya apa? Dari A sampai Z itu sudah dibatalkan kata dia. Mungkin Pak Bael mau tambahkan apa? Silakan nanti jawab ya. Apa jadi? Ya, saat dari A sampai Z perintah dan ketentuannya.
Semua, Halo, ya. semuanya, semua Malam. perintah dan ketentuan. Saya konfirmasi. Saya konfirmasi Supaji. Ya, Itu sudah, di Komandan. Halo? Mana? Ya, saya mau konfirmasi yang tadi disampaikan. Yang pertanyaannya tentang Matius atau hukum Taurat dibatalkan. Sebenarnya tidak begitu. Di Matius 5:18 yang tadi dikasih tahu di awal, coba di situ dibaca dan disimak baik-baik. Kata kuncinya itu terakhir. Kata kunci terakhir. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu kata kuncinya. Ya, itu sudah dijelaskan tadi. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa dibilang begitu? Karena yang menggenapi ya Yesus sendiri. Itu Ketika dia menggenapi, artinya bukan membatalkan. Jadi waktu masa zamannya Israel, Bani Israel ataupun banyak sekali orang-orang yang menentang ajaran Yesus. Jadi saat itulah banyak sekali hukum Taurat yang dikeluarkan begitu. Jadi tadi ditanya, abang tahu nggak hukum Taurat itu apa aja? Jadi itu harus tahu dulu bang, biar bisa jawab untuk menggenapi itu, dan hukum itu berlaku sampai sekarang, tidak ada yang dibatalkan. Tahu nggak hukumnya apa aja? Nah, itu tidak ada tertulis bang. Yang jelas tadi. Enggak, gini. Makanya kalau mau bertanya, Sebelum menjawab pertanyaan Bang Oki, tahu tidak hukum Taurat itu apa saja? Nanti dulu ya. Penjelasan. Enggak. Coba jawab dulu, satu saja. Tahu tidak? Itu tadi. Tahu tidak? Pertanyaan saya, kalau tidak saya turunkan kamu. Tahu tidak apa hukum Taurat yang dibatalkan? Itu semua. Apa hukum Taurat itu, tahu tidak? Apa itu hukum Taurat? Ya, kalau semua perintah dan ketentuan dari asal Hukum Taurat itu satu saja apa? semuanya. Salah satu dari semua itu apa? Salah satu dari semua itu. Semuanya Subaji, itu tuh ada 10. Dengar Subaji. Jangan terlalu bilang menganggap tahu atau dan semua. Sebutkan salah satu yang dibatalkan oleh Yesus itu apa? Sebutkan salah satunya aja. Saya kasih tahu itu ada 10. Sebutkan salah satunya. Tidak pilih-pilih bang. Aku tidak pilih-pilih yang mana dibatalkan. Yang kata iya, itu buktinya sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang itu tidak dihilangkan. Pak El, jangankan satu, Pak. Hukum Taurat itu apa? Dia tidak tahu. Itu jawabannya seperti itu untuk menghindari pertanyaan daripada Bang Oki tadi. Itu sebenarnya larinya ke situ sebenarnya. Makanya saya bertanya sama dirimu, sama Bapak, apa itu hukum Taurat? Bapak nggak tahu. Bapak nggak paham apa itu hukum Taurat. Bapak nggak mengerti apa itu hukum Taurat. Tadi aku mau jawab. Nanti dulu ya. Jangan dialihkan. Tadi aku mau jawab bang sebelum dikonfirmasi ini tadi. Alasan kau itu. Ya, berhubung begitu informasinya aku mau menanggapi itu. Jadi susu. Ya. Silakan kau jawab. Nanti dulu Pak. Jangan nanti dulu, sekarang aja sudah terlalu banyak narasimu. Ini pembodohan yang itu tadi. Udah turun. Karena dia tidak mau menjawab teman-teman. Nanti dulu. Tidak guna lah. Makanya jangan diizinkan kalau teman kamu ini mau konfirmasi tadi. Kalau semua teman-teman, semua pihak Muslim, jangan diizinkan menanggap itu mengkonfirmasi kalau nggak boleh ditanggapi teman kami ini tadi. Semua pihak Muslim ya yang bertanya, ketika ditanyakan semua sama. Di tempat Bang Edis TV begitu, di tempat Bang Oki Kesaksian Kristen begitu, di tempat Pak Bom begitu. Hampir semua komal Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Muslim ya ketawa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tujuan mereka bukan untuk mencari jawaban, bukan mencari tahu. Tujuan mereka bagaimana bisa mengolok-olok. Tujuan mereka bagaimana bisa menghina. Jadi apapun sebenarnya pertanyaan, jawaban yang kita jawab terhadap pertanyaan mereka, itu mereka nggak butuh. Maka satu ayat yang dia kutip, di situ mereka ngotot di ayat satu itu, tidak mau baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, ayat yang lain, tidak akan mau, hanya satu ayat kok. Di situ terus mutar-mutar, di situ mutar-mutar dengan berbagai alasan, ya. Jadi begitu.
Jadi Bang Oki sudah jawab tadi, Pak Fail juga sudah jawab. Kita tanyakan kembali, apa itu hukum Taurat? Ya pokoknya. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah, lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik, anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari.
Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah, dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat.
Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia, "Aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya." Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau.
Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga raja bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah. Dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian, dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan,
dan Dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya,
Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Isar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan dia, menyangkal dia. Dan setelah itu, ketika dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martir dalam dialog dengan Tripo sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri dia pada malam hari dari kubur, di mana dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan
bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan Dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah mulut mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes.
saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus,
apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan? Dan Yesus katanya menjawab, Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hamba-Mu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan. Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit? Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asokiator karena
kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang.
selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut, dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu, bukan air. Kemudian, karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana?" kata kita, "Itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda, yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya, tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu.
Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras, dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai, ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah, katanya, berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.